Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihza. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview pertemuan ketiga mengenai pemutusan hubungan kerja. Unsur yang pertama yang perlu ada di dalam setiap hubungan kerja ialah perjanjian kerja atau kontrak. Tanpa ada perjanjian kerja, tanpa ada kontrak, seseorang mungkin dianggap belum bekerja, atau mungkin ketika dia menerima upah itu sebagai semacam relawan begitu, bukan sebagai pekerja, bukan sebagai karyawan, dan bukan sebagai buruh kalau di situ tidak ada perjanjian kerja atau kontrak. Perjanjian kerja atau kontrak ada banyak jenisnya. Ada perjanjian kerja waktu tertentu, ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dan lain sebagainya. Adapun pemutusan hubungan kerja ialah pengakhiran perjanjian kerja yang dilakukan dari kedua belah pihak. Yang menjadi problem ialah ketika pemutusan hubungan kerja dilaksanakan secara sepihak oleh perusahaan atau pengusaha terhadap buruh atau kelompok buruh atau pekerja atau karyawan, di mana pemutusan kerja sepihak ini tentu akan merugikan buruh, karyawan, karena dalam prosesnya memiliki kerentanan melakukan pelanggaran dalam hak asasi manusia. Dalam berbagai peraturan yang menegaskan mengenai hubungan kerja dan ketenagakerjaan, disebutkan bahwa diatur bahwa ada cara-cara untuk memutus hubungan kerja apabila memang itu dilakukan oleh perusahaan dan belum menjangkau batas waktu berakhirnya hubungan kerja. Salah satu yang diatur dalam prosedural pemutusan hubungan kerja ialah bahwa pihak perusahaan atau pihak pengusaha diwajibkan paling tidak 14 hari sebelum melaksanakan pemutusan hubungan kerja memberitahu kepada buruh atau serikat buruh bahwa akan dilaksanakan pemutusan hubungan kerja. Apabila tidak ada penolakan dari buruh dan serikat buruh, maka pihak pengusaha atau perusahaan wajib melaporkan pemutusan hubungan kerja tersebut kepada kementerian atau dinas ketenagakerjaan. Dan apabila tidak ada penolakan tersebut, maka dilanjutkan perusahaan wajib memberikan pesangon, penghargaan masa jabatan, dan juga penggantian hak kepada buruh yang mendapat pemutusan hubungan kerja. Namun, apabila terdapat penolakan dari buruh terhadap surat yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka maksimal 7 hari buruh dapat memberikan surat penolakan disertai juga dengan alasannya. Lalu selanjutnya akan diadakan diskusi dengan pihak buruh dan juga perusahaan. Diskusi ini biasanya disebut dengan bipartit. Namun ketika tidak ada
titik terang dari kedua belah pihak, maka akan melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak pemerintah, di dalam hal ini diwakili oleh mediator. Proses ini dinamakan dengan tripartit. Lalu apabila masih saja tidak ada titik terang, maka sengketa dibawa ke pengadilan hubungan industri. Dan di dalam hubungan industri ini maka segala keputusan harus dilaksanakan dan sudah menuai konsekuensi hukum. Maka profesi paralegal berperan penting dalam mengadvokasi para buruh, para karyawan yang mungkin tidak mengetahui prosedural semacam ini, karena hal ini tentu merugikan banyak pihak, terutama dari pihak buruh. Mungkin itu yang dapat saya review pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.